Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus masjid beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat, alim ulama cerdik pandai yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan bahas babun nasihah, bab tentang nasihat. Nasihat itu bahasa Arab, cuman sudah menjadi bahasa kita. Kalau ditanya apa itu nasihat, nasihat ya nasihat. Tapi kalau kita ingin menggali arti nasihat, ternyata nasihat itu berasal dari bahasa Arab, asal katanya nasoha. Atau kalau orang belajar bahasa, fi'il madi dari kata nasihat itu asal katanya nasoha. Sama kayak bahasa Indonesia, menyapu asal katanya sapu, menyanyi asal katanya nyanyi. Sama nasihat ada asal katanya. Apa asal katanya? Nasoha. Apa penggunaan kata nasoha ini? Ada dua. Yang pertama, nasoha ar-rajulu al-asala. Nasoha menasehati ar-rajulu orang laki-laki al-asala kepada madu. Orang laki-laki nasihati madu itu tak masuk. Berarti apa artinya nasoha ini? Seorang laki-laki sedang memisahkan madu. Kalau apa orang panen madu supaya mendapat madu asli itu dipisahkan dengan sarangnya. Kemudian yang kedua, apa penggunaan kata nasoha? Nasoha ar-rajulu sauban. Nasoha menasehati ar-rajulu orang laki-laki sauban pakaian. Orang laki-laki nasihati pakaian itu tak masuk juga. Berarti apa arti nasoha pada lafaz ini? Seorang laki-laki menjahit baju. Artinya apa? Kalau ada orang menasihati kita, itu ibarat madu, itu madunya tak murni. Supaya murni pisahkan dengan lendir-lendirnya. Ketika ada orang nasihati kita, ibaratnya kita seperti pakaian, ada yang koyak, ada yang bolong. Supaya tak bolong, supaya tak koyak, maka dijahit. Artinya apa? Kalau ada orang menasihati kita, itu artinya iradatul khairi lil mangsuhi, mengharapkan kebaikan pada orang yang dinasihati. Berarti ketika ada orang menasehati kita, itu artinya orang peduli dengan kita. Ada orang nasehati kita, artinya dia sayang dengan kita. Orang tua sayang dengan anak, maka orang tua tak bosan-bosan menasehati anak. Tapi zaman sekarang itu pula masalahnya Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu sering nasihatin anak, apa kata anak? Mama ini cerewet betul. La ilaha illallah. Rajin nasihatin malah dibilang ya nggak apa Ibu, ini anak sekarang. Tapi tak boleh nyerah, nasihati terus supaya menjadi lebih baik. Makanya dalam kitab Faidul Mukhtar juga disebutkan, orang yang tak mau menerima nasihat, orang yang tak bisa dinasihatin, itu disebutkan bahasa Arabnya akhmak dalam kitab Faidul Mukhtar. Apa artinya akhmak? Orang Jawa bilang kumprung. Kalau bahasa kita tuh di atas lebih bodoh. Bahasanya Rocky Gerung dungu. Orang yang tak bisa menerima nasihat, seperti itulah Pak Ibu. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bisa menerima nasihat, karena ada kebaikan buat kita. Makanya ketika ngambil wudhu, jangan lupa baca doanya kalau pas ngusap telinga.
Allahumma ja'alna minal lazina yasma'una qaula fayattabi'una asana. Ya Allah, jadikan kami golongan yang bisa menerima kebaikan dan juga bisa mengikutinya. Atau doa be salat, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami kekuatan untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Kemudian nasihat itu buat siapa? Maka ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim melalui sahabat namanya An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus. Nama aslinya Tamim bin Aus Ad-Dari, dipanggil Abu Ruqayyah karena punya anak gadis namanya Ruqayyah. Sama kayak kita Pak Ibu. Biasanya kalau di kampung itu manggil mamanya, manggil bapaknya itu jarang namanya. Sering disebut nama anaknya. Manggil mama saya, Mak Bakri, Mama Bakri, berarti mamanya Bakri. Mama Sidik, berarti mamanya Sidik, berarti bukan nama asli. Sama bahasa Arab, ada nama panggilan. Itu disebut kunyah. Abu Bakar, nama aslinya Abdullah bin Kuhafah. Apa dipanggil Abu Bakar? Karena dari sekian banyak istri Nabi yang gadis itu cuman Aisyah. Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Abu itu bapak, Bakar itu perawan, artinya bapaknya perawan. Nah, nama saya diambil dari itulah Pak Ibu. Maka sadul lama nikah, ini gara-gara namanya Bakri, artinya lama dapat jodoh Pak Ibu. Umur 27 saya baru nikah, baru saya sadar, ini dari ya Allah ya Rabbi. Jadi kayak gitu biasa Pak Ibu. Nah, namanya panggil kunyah. Orang sekarang ngikut-ngikut kayak gini dia. Siapa namanya? Mohon maaf, kayak Abu Zubair, Abu Maududi, macam-macam itu bukan nama aslinya. Nama ada anaknya. Abu itu bapak, mungkin anaknya ada yang Zubair, ada yang Maududi, maka dipanggil Abu demikian. Kemudian sahabat Tamim ini termasuk salah satu sahabat yang mempunyai keistimewaan. Sahabat yang sangat masyhur, sahabat yang sering ikut berperang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Apa di antara keistimewaan, keutamaan sahabat Tamim ini? Ternyata beliau termasuk salah satu sahabat yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat tahajud. Karena yukhtimul Qur'ana fir raka'ah. Sahabat Tamim mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat tahajud. Al-Fatihah sampai Anas dibaca dalam satu rakaat. Bapak Ibu ada yang kuat? Insya Allah enggak Pak ya. Ustaz kuat, tak juga kuat Bapak Ibu. Mana kuat baca khatam sampai Al-Fatihah sampai Anas ya? Enggak akan kuat. Ini artinya apa? Sahabat Tamim itu juga hafal Al-Quran. Kalau nggak hafal Quran, mana mungkin bisa baca sampai khatam. Zaman sekarang bisa tak hafal Quran, baca sampai khatam, Qurannya taruh depan. Nanti ada yang tungkang buka, bisa dia. Zaman dulu kan belum ada kertas, tapi itu keistimewaannya, bisa mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat sholat tahajud. Sama sahabat Utsman itu juga apa Ibu? Mengkhatamkan Al-Quran, Al-Fatihah sampai Anas dalam sholat tahajud. Kita jangankan sampai satu malam, sholat tarawih aja lah dibikin satu malam satu juz. Itu kira-kira jamaahnya cepat berkurang atau cepat bertambah? Orang tidak satu juznya cepat berkurang, apalagi dibikin satu juz Bapak Ibu. Nggak akan sanggup Bapak Ibu. Kita dibikin sholat lama-lama, apa yang terjadi? Imamnya khusyuk dengan bacaannya, kita pun khusyuk dengan hayalannya Pak Ibu. Semakin panjang bacaan imam, maka semakin panjang hayalan jamaah. Apalagi ketika sholat lagi kebelet, nah itu kacau Pak Ibu. Imam yang dibaca panjang, awak nan kentut, ya Allah lama kali lah imam ini. Pernah nggak ngalem Pak Ibu? Wah. Saya pun pernah juga Pak Ibu. Ya Allah ditahan-tahan. Makanya kata Nabi kalau sholat berjamaah itu ringkaskan bacaannya.
jangan dipanjangkan. Apa sebabnya? Karena yang di belakang ada orang tua, ada yang mungkin sedang sakit, ada yang sedang nahan buang hajat, maka sholat cepatkan. Tapi kalau sholat sendirian, baru makan. Imam sekarang terbalik, sholat sendiri cepat kalau berjamaah. Tapi nggak imam sini Ustaz ya. Jauh Ustaz. Kalau ngerti saya Pak Ibu, jamaah itu standarnya ngerti saya lah. Itu A2 ke bawah, bisa hafal A2 ke bawah beserta artinya, itu udah keren Pak Ibu. Kalau dibaca yang lain-lain bukan tak boleh, boleh. Surat yang sering disampaikan, yang umum-umum, itu silakan Pak Ibu. Tapi biasanya jarang bisa ngikut. Maka lebih bagus surat-surat pendek. Cuman kadang sebagian imam tuh kalau nggak panjang nggak keren Pak Ibu. Itu masalahnya. Padahal sengerti saya itu kalau saya tanya sebagian imam itu, ngapa dia suka jadi imam? Ya supaya hafalannya nggak hilang. Berarti dia jadi imam karena ingin ngulang-ngulang hafalan. Bukan nggak boleh, ya boleh Pak Ibu. Tapi lebih bagus dibaca ketika sholat sunnah. Betul-betul ketika dia nggak sholat di murojaah. Karena zaman ini nggak semuanya mampu tahan lama Pak Ibu. Ada bapak umur 70 tahun, Allah belum selesai sholat tinggal salam, keluar dia. Apa sebabnya? Dia nggak sadar keluar sendiri, nggak bisa ditahan lagi. Kan ada Pak Ibu ya, orang sudah tua itu nggak bisa ditahan dia tuh. Udah keluar, itu mati keluar dia ngambil wudhu. Ya salam. Makanya imam terus lihat ke belakang, lihat jamaahnya, banyak yang tua atau yang muda. Dah sahabat Tamim ini keren. Sholat tahajudnya mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat. Kemudian keutamanya lain, warubbama yuraddidul al-ayatah, dia mengulang-ulangi satu ayat dari Al-Quran mulai dari habis isya ila sobahi sampai waktu subuh. Satu malam dia ulang-ulang satu ayat Bapak Ibu. Satu malam dia ulang-ulang satu ayat, dia tadaburin, dia hayati maknanya. Jadi kalau kita ingin ngerti makna Al-Quran sampai dalam, itu diulang-ulang Pak Ibu. Semakin dikaji, semakin ditadaburin, maka kita akan pahami si Al-Quran. Kita pun tak akan sanggup seperti sahabat Tamim Pak Ibu. Paling tidak ada surat-surat pilihan yang sering kita baca Pak Ibu. Contoh Al-Ikhlas, itu kan keutamannya luar biasa. 1 kali baca sepertiga Al-Quran. 3 kali baca khatam sama dengan khatam Al-Quran. 10 kali baca Allah bangunkan istana di surga. Bahkan ada sahabat ketika sholat jadi imam ya Pak Ibu, yang dibaca Al-Ikhlas terus. Akhirnya sahabat komplain, ya Rasulullah, kawan ini kalau sholat Al-Ikhlas terus dibaca. Betul kamu baca terus? Iya. Ngapa kamu baca Al-Ikhlas terus? Karena saya suka cinta dengan Al-Ikhlas ini ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Inna hubbaka, cintamu kepada surat Al-Ikhlas ini menjadikan engkau masuk ke dalam surga. Subhanallah. Masuk surga gara-gara surat Al-Ikhlas. Saya yakin jamaah tak hafal hadis ini, tapi banyak yang ngamalkan. Apa buktinya? Ketika sholat yang sering dibaca, ya nggak apa-apa Pak Ibu, lanjutkan Pak Ibu. Itu keutamannya luar biasa. Mau pergi masjid, pulang masjid, baca 3 kali, maka sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Kalau Al-Kafirun itu 1/4 Quran, dibaca 4 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Al-Zalzalah itu 1/4 Al-Quran juga, dibaca 4 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Kalau saya yang paling sering saya baca ketika sholat, paling senang itu Alam Nasroh. Karena saya ingin mudah-mudahan hidupnya dimudahkan dunia akhirat. Kalau kata Kiai Maimun Zubair almarhum, kalau sholat qobliyah subuh itu kan yang afdol Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Selain itu kata beliau baca Alam Nasroh dan juga surat Al-Fil. Di antara keutamannya, maka Allah mudahkan urusannya di dunia maupun besok di akhirat. Betul-betul diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi keistimewaan sahabat Tamim ini? Sahabat Tamim pernah membeli baju seharga 1000 dinar. Dia gunakan untuk sholat, dia gunakan untuk beribadah. Saya cek di Google, 1 dinar itu sama dengan 50.000.
1000 dikali 50.000 berapa Pak Ibu? 50 juta. Ustaz kok ngerti? Udah saya kali duluan kok pakai kalkulator. Kalau enggak juga bisa Pak Ibu. 50 juta beli baju. Artinya apa? Ketika sholat, ketika beribadah, ketika menyembah Allah, maka dia gunakan pakaian yang terbaik. Orang sekarang kan terbalik apa Ibu? Kira-kira pergi kondangan sama pergi sholat, bagus mana bajunya? Kondangan. Pergi ke masjid sama pergi kondangan, lebih bagus mana sandalnya? Ngapa nggak pakai sandal bagus ke masjid? Takut? Oh, paham Bapak Ibu. Itu pola cobaannya Bapak Ibu. Bukan tak boleh kita pakai kaos, pakai baju pendek. Boleh Bapak Ibu. Sahabat pun ada yang meraktekkan Bapak Ibu. Ada sahabat Nabi namanya Jabir. Kisah ini saya dapatkan dari Gus Wahab. Itu kalau sholat pernah pakai sarung. Tak pakai baju, sarung aja. Itu diikatkan di leher. Akhirnya diajak sama sahabat lain. Kamu ini gimana Jabir? Sahabatnya Nabi pernah sholat dengan Nabi, sering sholat dengan Nabi, tapi sholat cuma pakai sarung. Lalu apa kata Jabir? Aku ini ingin ngajarkan sama kalian, sholat seperti ini pun juga tetap sah. Seandainya kita berada di kebun, nggak ada baju najis, cuma ada satu sarung, ya tetap sholat. Yang penting nutup aurat. Pakai baju pendek boleh Pak Ibu, kaos pun boleh Pak Ibu. Tapi kalau bisa sekali-sekali niru sahabat Tamim ini. Ketika sholat, ketika beribadah, dia gunakan pakaian yang terbaik. Saya dulu pun gitu juga Pak Ibu. Yang masjid biasanya pakai baju lengan pendek. Kalau pakai kaos saya tak pernah. Malu saya Pak Ibu kalau ke masjid pakai kaos. Tapi ketika saya baca gini, oh subhanallah, ternyata sahabat Tamim itu beli baju 50 juta khusus dia gunakan untuk beribadah, khusus dia gunakan untuk qiyamul lail, beribadah menyembah Allah di malam hari. Kemudian keutamaan sahabat Tamim lagi nih, kalau pergi ke masjid dia bawa obor, bawa minyak plus koreknya. Apa yang dia lakukan sampai masjid? Obornya ini diikat di tiang, diisi minyak, kemudian dihidupkan. Karena zaman dulu belum ada listrik apa Ibu. Ketika dia menghidupkan obor, pakai minyak sendiri, pakai korek sendiri, dia ikat di tiang-tiang masjid. Apa kata Rasul? Nawaroka masjidana, engkau telah menyinari, menerangi masjid kami. Nawarallahu laka fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan nur, memberikan cahaya kepadamu baik di dunia maupun besok di akhirat. Jadi kalau ingin hati kita hidup selalu dibimbing oleh Allah, diberi nur, diberi cahaya oleh Allah, maka sinarilah masjid ini ya Pak Ibu. Dengan cara apa? Bantu bayar listrik. Mudah-mudahan hati kita juga disinar, diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik dalam hadis ini di ujungnya apa kata Nabi? Amma wallahi, adapun demi Allah, seandainya aku punya anak perempuan, la angkahtukaha, maka aku akan nikahkan kepadanya, maka akan aku nikahkan kepada sahabat Tamim. Karena Nabi sudah nggak punya anak perempuan lagi, maka ada sahabat lain yang bilang, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan, maka aku akan nikahkan dengannya. Artinya apa? Kalau bapak ibu punya anak perempuan, nampak ada anak bujang, dia akhlaknya bagus, agamanya bagus, betul-betul soleh, itu boleh ditawarkan apa ibu untuk dijadikan menantu. Apalagi rajin azan di masjid, rajin jadi imam, itu gorengnya Pak Ustadz. Ya itulah dia maksudnya. Ya Pak Ibu ya, kan akhlaknya bagus, agamanya bagus, boleh tawarkan. Nah, udah punya pasangan belum? Belum. Udah punya calon belum? Belum. Mama ini punya anak gadis, mau nggak taruhan dengan anak mama? Silakan. Kalau cocok, mudah cepet nih nikah supaya nanti punya anak yang solehah. Karena dalam Islam, kalau perempuan cari laki-laki, itu man atakum tardauna dinuhu wa khuluquhu fazawijuhu.
Kalau ada orang datang ke rumah kita ingin melamar anak kita, maka lihat akhlaknya dan agamanya. Kalau bagus nikahkanlah. Tapi kalau enggak, ya udah, silakan beli tolak, nggak apa-apa ibu. Artinya apa? Ketika mencari menantu, lihat agama dan akhlaknya. Tapi zaman sekarang itu berupa apa ibu? Bukan akhlak, bukan agamanya. Apa yang dia cari? Apa yang dia tanya pertama kalau ada orang melamar anak kita? Pasti kerjanya di mana, penghasilannya apa, itu mulai berubah standarnya Pak Ibu. Kemudian kalau laki-laki cari perempuan, cari calon istri, itu 4 yang dinilai. Tungkahu almar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha karena kecantikannya, li nasabiha karena keturunannya, li maliha karena agamanya, li diniha karena hartanya, karena agamanya. Tapi apa yang diajarkan Nabi? Fasfar bizatiddin, maka pilihlah agamanya. Kalau menikah karena kecantikan, besok setelah menikah rumput tetangga lebih hijau. Maka nanti setelah nikah itu yang terjadi. Lihat istri sendiri netes air mata, lihat orang lain netes air liur. Itu bahaya Pak Ibu. Ini ketika nikah karena kecantikan. Itu kata Ustaz Somad itu. Kalau cinta karena hartanya, nikah karena hartanya, ada uang abangku sayang, tak ada uang paham. Maka laki-laki cari perempuan karena agamanya, perempuan cari laki-laki juga karena agamanya. Selain itu rahasianya Pak Ibu, ini saya lupa baca kitab apa dulu. Karena ada seorang ulama punya anak gadis, dia bingung cari menantu itu yang mana yang bisa jadikan menantu. Maka disarankan ulama lain, carilah orang yang soleh. Bukan orang yang namanya soleh, bukan, tapi yang betul-betul soleh. Karena orang soleh belum tentu namanya soleh, orangnya belum tentu soleh Pak Ibu. Apa rahasianya? Kalau yang soleh ini jadi menantu kamu, kalau dia cinta dengan anak kamu, maka dia akan membahagiakannya. Tapi kalau dia tidak cinta dengan anakmu, maka dia tidak akan menyakitinya. Itu rahasianya Pak Ibu. Apa sebabnya? Dia soleh, dia paham agama. Kan sekarang sering terjadi KDRT, nggak seneng tampar, nggak seneng tendang. Ini na'udzubillah. Apa sebabnya? Tak ngerti agama. Kemarin bulan puasa sempat viral. Mau pulang kampung tak ada duit, akhirnya istrinya disuruh jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Ini tak paham agama. Maka cari karena agamanya, insya Allah jadi pasangan yang serasi, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orang tua kami, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa isi hadisnya nih tentang nasihat? Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Qala ad-dinu nasihah." Agama itu nasihat. Kulna, kami berkata, liman ya Rasulullah, nasihat itu buat siapa ya Rasulullah? Maka qala, Nabi pun menjawab, lillahi, nasihat itu buat Allah. Maka kalau baca hadis, baca terjemahan, itu pasti bingung Bapak Ibu. Nasihat itu buat Allah. Maka gimana cara menasihati Allah? Nggak akan ketemu Bapak Ibu. Maka supaya paham, kita baca syarahnya, kita baca keterangannya Pak Ibu. Setiap hadis itu ada syarahnya, ada keterangannya. Supaya apa? Kita nggak salah memahami. Apa maksudnya nasihat kepada Allah? Maka yang pertama, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita sudah yakin percaya dengan Allah, maka jangan sekali-sekali tanya tentang Allah Pak Ibu. Karena kita tak akan sanggup untuk jawabnya. Kita nggak akan sanggup untuk memikirkannya. Contoh yang mudah. Bapak Ibu punya roh nggak? Punya. Yakin kita punya roh? Yakin. Kira-kira roh kita letaknya di mana? Ada yang tahu Ibu letak rohnya di mana? Rohnya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Tak akan mampu Bapak Ibu. Tapi yakin roh itu ada. Contoh lagi. Angin itu ada nggak? Ada. Seperti apa bentuknya? Tak tahu kita Pak Ibu. Orang kita memikirkan ciptaan Allah kita tak mampu, apalagi berpikir tentang zat Allah. Kalau sudah yakin dengan Allah, ya udah. Yang sering jadi bingung pertanyakan itu, di mana Allah? Oh, itu sering bingung jawabnya Pak Ibu.
Akhir sebagian teman, sebagian kelompok jawab Allah itu di aras. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Kalau istawa itu diartikan bersemayam di atas aras, lalu sebelum ada aras Allah itu di mana? Bingung dia. Allah dengan aras duluan mana? Duluan Allah itu ada sejak sebelum aras itu ada, bahkan sebelum kalimat ada itu ada, Allah itu sudah kan dalam Bapak Ibu. Kira-kira Allah sama aras lebih besar mana? Tapi bersemayam di atas itu berat Bapak Ibu. Maka tauhid ada kajian khusus. Kalau kita yakin sama Allah sudah yakin, jangan bertanya tentang Allah. Allah itu punya mata atau enggak punya mata, tak mampu Bapak Ibu. Cukup pikirkan tentang ciptaannya, maka kita akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup yakin dengan Allah, yakinlah Allah itu ada. Maka kenalinya dengan memikirkan ciptaannya, kenali dengan sifat-sifatnya. Kemudian masuk nasihat kepada Allah, apalagi ketika beramal ibadah betul-betul ikhlas karena Allah. Berusaha menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian mencintai kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, kepada orang-orang yang taat kepada Allah, dan membenci kepada orang-orang yang membenci Allah, membenci kepada orang-orang yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara juga nasihat kepada Allah, ketika disodorkan kepadanya dua perkara, satu urusan dunia, satu urusan agama, maka dia pilih urusan agama. Disodorkan, ditawarkan kepadanya urusan dunia dengan akhirat, maka dia pilih urusan akhirat. Contohnya disebutkan dalam riwayat, ada 3 orang dari Bani Israel itu pergi berjihad, pergi berjuang. Akhirnya kalah, kemudian tertangkap, ditahan sama Raja Romawi. Ketika sudah diikat sama Raja Romawi, maka Raja Romawi ini memberi tawaran, 3 pemuda, mau nggak engkau aku angkat jadi pemimpin, aku nikahkan dengan anak gadisku, tapi syaratnya satu, engkau tinggalkan keyakinanmu. Orang kalau tak kuat imannya kepada Allah, maka dia tinggalkan keyakinannya, pilih jadi pemimpin dan jadi menantu raja. Kan keren Pak Ibu. Tapi pemuda ini betul-betul dahsyat. Tawaran jadi pemimpin dia tolak, anak gadisnya pun dia tolak. Tetap kukuh, tetap teguh dengan keyakinannya. Akhirnya apa dilakukan oleh raja? Maka disediakan kuali yang besar, diisi minyak sampai penuh. Kalau zaman dulu nggak tahu saya minyak apa Pak Ibu. Kalau sekarang kan minyak Fortune, minyak kita, macam-macam lah. Zaman dulu nggak tahu minyak apa. Akhirnya bawahnya dikasih kayu, dihidupkan apinya. Ditawar lagi, mau nggak kau angkat jadi pemimpin, kau nikahkan dengan anak gadisku, tapi tinggalkan keyakinanmu. Tapi tak mau Pak Ibu. Akhirnya yang paling tua dimasukkan, mati. Yang kedua ditawar lagi juga nggak mau, akhirnya dimasukkan juga mati. Inilah orang yang mati dalam keadaan mempertahankan keimanan. Orang yang mati yang tetap teguh dengan keyakinan Pak Ibu. Ini yang keren Pak Ibu. Akhirnya ketika giliran yang ketiga mau dimasukkan, maka ditahan sama panglimanya. Wahai raja, yang ini jangan kita bunuh langsung, serahkan kepada aku, biar aku yang menggodanya. Bagaimana caranya? Kebetulan raja, aku punya anak gadis yang sangat cantik. Biar aku suruh anak gadisku ini untuk menggoda laki-laki tersebut. Aku minta waktu 40 hari. Akhirnya diizinkan sama rajanya. Akhirnya dibawa laki tersebut, dibawa anak gadisnya, dimasukkan di sebuah rumah. Bayangkan Bapak Ibu, 40 hari 40 malam disuruh menggoda supaya melakukan perzinahan. Cuman berdua, tak ada yang lain-lain. Kalau zaman sekarang ada laki-laki digoda seperti itu, tahu sampai 40 hari, 2 hari aja lah, kira-kira habis nggak? Habis Bapak Ibu. Kemarin yang ada viral wakil bupati itu untung cepat ketangkep. Kalau nggak ketangkep, kan habis juga Bapak Ibu yang di hotel itu. Tak usah sebutkan namanya, jaga kode etik. Ya Allah ya Rabbi. Ini 40 hari 40 malam disuruh goda. Tapi apa yang dilakukan pemuda ini? Oh keren Bapak Ibu.
Maka malam dia sholat tahajud, siangnya berpuasa. Anak gadis dianggurkan apa ibu? Ya Allah ya Rabbi. Saya pun berdoa mudah-mudahan jangan sampai diuji seperti ini. Kalau diuji seperti ini habis apa ibu? Ustadz pun hilang ustadznya. Untuk masalah ini apa ibu? Itu berat. Kan ada pondok-pondok pesantren yang kayak gitu apa ibu ya? Itu masalah ini agak berat apa ibu? Memang fitnah yang paling besar bagi laki-laki itu diantaranya adalah wanita. Itu fitnah paling besar Pak Ibu. Cobaan paling besar. Tapi pemuda ini keren. 40 hari 40 malam sholat tahajud, siangnya berpuasa. Karena tak bisa digoda selama waktu tentukan, akhirnya perempuan ini minta waktu lagi sama ayahnya. Wahai ayah, tolong waktunya ditambah. Dia nggak bisa digoda, mungkin masih ingat dengan abangnya. Masih ingat dengan kakak-kakaknya, tambahlah waktu 40 hari lagi, cuman pindahkan kami tempatnya, jangan di sini, taruhlah pinggiran kota, agak-agak pinggir lah, agak-agak pelosok, supaya dia lupa dengan kakaknya. Akhirnya kasih waktu lagi. Tapi apa yang dilakukan? Tetap malamnya sholat tahajud, siangnya berpuasa. Karena perempuan ini merasa tak bisa lagi menggoda, akhirnya dia katakan, wahai pemuda, saat ini aku ingin ikut denganmu, aku ingin ikut dengan keyakinanmu, ayo kita kabur dari sini. Bagaimana caranya kabur? Nggak usah khawatir, karena dia orang tepatan, orang dalam, maka dia paham. Dia ambil kuncinya, dia ambil kuda, kemudian kabur malam-malam. Di tengah jalan, tiba-tiba ada suara kuda dari belakang. Siapa mereka? Atas izin Allah, kakak-kakaknya, abang yang tadi yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah. Untuk ngapain? Mengucapkan selamat kepada adiknya tadi, karena kuat dengan keyakinannya. Kuat, dia nggak mempan digoda sama perempuan, maka disuruh menikah dan abangnya menjadi saksi. Habis itu udah selesai ceritanya. Abang tadi mati lagi, mungkin Allah bisawab. Tapi jelas inilah ketika ditawarkan agama dengan akhirat, ketika ditawarkan dunia dengan akhirat, tetap dia pilih urusan akhirat. Itu diantara nasihat kepada Allah. Kemudian apalagi nasihat kepada Allah, jangan sekali-sekali menisbatkan sesuatu yang tak pantas buat Allah. Apa contohnya? Orang Nasrani mengatakan waqalatin nasoro masih benullah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Itu tak boleh. Waqalatil yahudu Uzairun benullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang kafir Quraisy mengatakan Tuhan itu ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki Lata, yang perempuan Uzza. Manat, Hubal, itu juga enggak boleh. Maka menisbatkan sesuatu yang tak pantas bagi Allah itu tak boleh. Subhanallahi amma yusyrikun. Itu saya agak lupa apa itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nasihat kepada siapa? Wali kitabihi. Nasihat kepada kitabnya, maksudnya Al-Quran. Bagaimana cara menasihati Al-Quran? Maka yang pertama, beriman, percaya kalau Al-Quran ini adalah kalam Allah. Al-Quran ini perkataan Allah. Jangan sampai punya keyakinan seperti yang sedang viral Pondok Zaitun Bapak Ibu. Dia katakan Al-Quran ini bukan kalam Allah, tapi perkataan Muhammad. Nah, itu kacau Pak Ibu. Itu sesat. Sholat jarang-jarang. Ngapa sholatnya jarang-jarang? Ya karena saya ngikut mazhabnya Bung Karno. Itu tak ada Pak Ibu. Pernah Pak Ibu baca buku atau lihat buku tuntunan sholat menurut mazhab Bung Karno? Ada nggak? Nggak ada Pak Ibu. Ini sesat. Makanya kalau ada keluarga mondok sana, tarik keluar. Saya ada baca, lihat beritanya, lihat ceritanya. Itu kalau dia pulang kampung, ada sebagian santri itu diem aja di rumah, agak lain sama keluarganya. Ketika bajunya dicuci sama maknya, dia cari, mana bajuku? Oh, sedang cuci, marah semarah-marahnya. Ternyata selain dari kelompok dia, itu dianggap najis, tak boleh megang bajunya. Akhir baju cuci tadi dibuang, dibakar. Oh, na'udzubillah min dzalik. Itu kesesatannya Pak Ibu. Makanya sholat dari orang udah gak jarak-jarak, dia tetap jarak. Ada pula ada orang Nasrani, orang Kristennya. Na'udzubillah min dzalik. Nasihat kepada Al-Quran, harus yakin kalau Al-Quran ini perkataan Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian nasihat kepada Al-Quran, harus memuliakan, mengagungkan Al-Quran Bapak Ibu.
Di antara cara mengagungkan Al-Quran, memulia Al-Quran, tak boleh pegang Quran itu, mohon maaf, taruh bawah gini nggak boleh Pak Ibu, harus dipegang gini. Kemudian selain itu bagaimana mengagungkan Al-Quran? Ketika habis baca, mau baca boleh dicium. Apa hukumnya mencium Al-Quran? Hukumnya sunnah. Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya kias, analogi, menyamakan. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan mencium Hajar Aswad, Bapak Ibu. Apa hukumnya cium Hajar Aswad? Sunnah. Al-Quran dengan Hajar Aswad itu lebih mulia mana? Lebih mulia Al-Quran. Kalau mencium Hajar Aswad sunnah, maka mencium Al-Quran pun juga sunnah. Maka kata Imam As-Suyuti, yang disunahkan dicium itu ada 3. 1 Hajar Aswad, kedua Al-Quran, ketiga istri sendiri. Istri orang lain dosa besar Bapak Ibu. Ada orang cium istri orang lain? Ada Pak Ibu. Tengoklah artis itu, cipika-cipiki, nggak boleh. Itu dosa besar. Yang sunnah cium 3, Al-Quran, Hajar Aswad, istri, keluarga, itu sunnah. Keningnya Bu, dulu ada Ustadz, sekarang nggak ada lagi Bu. Tapi kalau cium jangan di luar rumah Bapak Ibu, tetap di dalam rumah. Ngapa gitu Ustadz? Takut kalau di luar rumah ditiru sama yang belum nikah. Itu masalahnya Bapak Ibu. Maka mesra-mesra itu tak usah dipamerkan Bapak Ibu. Takut yang belum nikah nanti kepingin dia praktekkan pulang, kan jadi dosa kita Bapak Ibu. Maka mesra itu cukuplah di rumah, cium kening cukup di rumah. Jadi memuliakan Al-Quran itu dicium Bapak Ibu. Hukumnya apa? Kias. Karena ada pula yang protes, apa pula Quran itu dicium? Quran itu dibaca. Nabi tak pernah cium Quran. Sama Nabi ada kertas enggak? Belum ada kertas. Lalu bagaimana mau dicium Bapak Ibu? Kertas baru ada setelah Nabi beberapa tahun wafat. Karena yakinlah, segala sesuatu ketika ada hubungannya dengan Al-Quran, maka pasti akan Allah muliakan Bapak Ibu. Kertas ini, mohon maaf, sebelum ditulisi Al-Quran, ini boleh aja taruh bawah, lempar sana, lempar sini, boleh Bapak Ibu. Tapi setelah ada tulisan Al-Quran, maka menjadi mulia. Bawahnya pun harus hati-hati. Tak boleh sesuatu taruh di atas Al-Quran. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan Al-Quran Bapak Ibu. Makanya jangan sembarangan. Kayak undangan yang ada tulisan ayat Quran, itu ketika sudah selesai tak boleh dibuang sembarangan Pak Ibu. Apa solusinya? Kalau ada kertas bertuliskan ayat Quran, kemudian Al-Quran yang sudah lama, yang sudah tak bisa dibaca, maka solusinya dibakar Bapak Ibu. Itu yang paling bagus. Tapi ketika bakar jangan divideokan, itu jadi masalah Bapak Ibu. Pikirnya bakar Al-Quran, padahal memang Qurannya sudah rusak. Kemudian di antara nasihat kepada Al-Quran adalah membacanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya Bapak Ibu. Kalau kita tak ada membacanya, tak ada mentadaburinya, lalu bagaimana mungkin bisa mengamalkan Al-Quran? Paling tidak Qurannya jangan sampai tidak dibaca. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa'inahu ya'ti yaumal qiyamati, karena sesungguhnya Al-Quran datang besok di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Itu nasihat kepada Al-Quran. Yang ketiga, nasihat kepada siapa? Wali rasulihi, nasihat kepada utusannya. Maksudnya nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya nasihat kepada Nabi Muhammad? Maka kita harus meyakinin, harus betul-betul beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak boleh kita menyinibaskan sesuatu juga yang tak pantas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh orang-orang barat yang belajar Islam itu disebut orientalis. Karena dia belajar Islam, tujuannya bukan mencari kelebihan Islam, tapi mencari kekurangan Islam.
Dia sebut Muhammad itu hipersek, seksnya kelebihan. Apa buktinya? Istrinya cek. Oh, testing aja Pak Ibu. Jadi orang barat itu menyebut Nabi Muhammad hipersek karena istrinya banyak. Bahkan ada juga yang dinikahin di bawah umur, yaitu Siti Aisyah. Itu salah Pak Ibu. Apa sebabnya? Walaupun istri Nabi Muhammad itu banyak, ternyata itu dari sekian banyak istrinya yang muda cuma satu, Aisyah. Yang lainnya tua-tua, umur 70 tahun, 80 tahun. Kira-kira Pak Ibu, kalau ada orang nikahi janda 70 tahun, 80 tahun, masih ada nggak nafsunya? Mana ada Pak Ibu? Orang lihat aja udah ingat mati. Mana ada nafsunya? Jadi Nabi Muhammad nikah itu karena untuk menolong, dan ada faktor-faktor lain, bukan karena faktor nafsu. Kita harus yakin Nabi Muhammad utusan Allah dan Nabi Muhammad manusia yang sempurna Pak Ibu. Pernah saya sampaikan Nabi Muhammad itu dalam kitab Perjanji disebutkan Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia biasa tetapi tidak seperti manusia biasa. Apa buktinya Ustadz? Apa contohnya Ustadz? Keringat Nabi Muhammad itu harum Bapak Ibu. Pas Nabi pulang ceramah, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka sama Khadijah. Nampak Rasul banyak keringatnya, maka Khadijah balik ke dapur. Ngapain? Ngambil sapu tangan. Kalau sekarang ngambil tisu. Kemudian dilap keringat Rasul. Setelah dilap, sapu tangannya diletakkan kamar, maka kamarnya pun menjadi harum. Artinya apa? Keringat Rasul itu harum. Keringat suami ibu bagaimana Bu? Wah, tak usah ditanya Bu. Udah pakai deodoran Rexona pun kadang-kadang masih, ya Allah. Menunjukkan apa? Kita beda dengan Nabi. Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna, keringatnya saja harum. Kalau memimpin orang-orang muslim, apa maksudnya nasihat kepada pemimpin orang muslim? Maka ikut menolongnya ketika untuk menegakkan kebenaran. Kalau pemimpin yang menyerukan kebenaran, itu kita tolong Pak Ibu, kita bantu. Tapi kalau lalai, maka kita ingatkan. Kalau zolim, maka kita ingatkan. Contoh, presiden mau memindahkan ibu kota, itu kira-kira baik atau tidak baik? Entahlah Ustaz, urusan orang itulah Ustaz. Aku tak tahu Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau nampak kezaliman, hatihim. Nasihat kepada orang umum, sesama kita. Maksudnya selain pemimpin, itu saling nasihati kita Bapak Ibu. Apa sebabnya? Karena kita kalau mencari bisa ngamalkan hadis ini, bisa kita nasihatin buat Allah, buat kitabnya, buat Nabi Muhammad, buat pemimpin, dan buat kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.